Halo anak-anak, kita kembali lagi dalam pelajaran seni budaya. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang notasi balok, bentuk-bentuk not, harga dan nilai not. Bisa kita lihat dalam slide ini ya. Ada bentuk not. Di sini ada nama not yaitu not penuh, itu bentuknya seperti telur. Dan tanda istilahnya seperti topi terbalik, nilainya 4 ketuk. Jadi anak-anak pengertiannya adalah not ini adalah not yang dinyanyikan atau dibunyikan. Sedangkan juga ada not di mana dia istirahat atau diam. Jadi kalau ini dibunyikan, kalau yang di sini adalah diam atau stop, tidak bersuara begitu ya. Jadi ini pasangannya. Di sini ada nama not. Nama not itu bisa diartikan seperti harga ya, harga nada, harga not gitu. Not penuh itu atau utuh, bentuknya seperti ini, seperti telur, tanda istilahnya seperti topi terbalik, nilainya 4 ketuk. Ada lagi di bawahnya not setengah, dari penuh, dari 1 utuh dibagi menjadi 2 jadi setengah, ketemu setengah. Bentuk notnya seperti not utuh, tetapi bedanya dia memiliki tangkai, tanda istirahatnya seperti topi, nilainya 2 ketuk. Dibagi 2 lagi ada not seperempat, bentuk notnya seperti not setengah, tetapi dia kepalanya hitam ya, ini namanya kepala not, kepala tangkai ya. Tanda istilahnya seperti petir, nilainya 1 ketuk. Setelah not seperempat ada not seperdelapan, dia seperti not seperempat tetapi memiliki bendera 1. Tanda istilahnya seperti bentuk tongkat ya ini ya, nilainya setengah ketuk. Not 16 sama seperti not seperdelapan, tapi dia memiliki 2 bendera. Tanda istirahatnya pun juga memiliki 2 tangkai ya, nilainya seperempat. Yang terakhir adalah not seperti 32, bentuk notnya seperti not seperdelapan tapi ditambah bendera 1 ya, benderanya 3. Tanda istirahatnya juga ada 3 tangkai, nilainya seperdelapan. Nah ini nanti anak-anak silahkan catat dan dihafalkan, diingat-ingat ya, supaya nanti kita bisa lebih mudah. Sekarang kita akan belajar tentang garis paranada. Apa itu garis paranada? Jadi kalau materi sebelumnya kita tadi sudah belajar tentang bentuk-bentuk not, garis paranada itu adalah garis di mana nada-nada itu bisa diletakkan. Jadi seperti rumah not balok gitu ya. Jadi kalau tidak ada garis paranada, sudah tidak ada rumahnya, tidak ada kuncinya, maka nadanya nggak bisa berbunyi. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ini yang dinamakan garis paranada. Garis paranada adalah garis yang terdiri dari 5 line. Line itu garis ya. Kita hitungnya dari bawah, garis 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 spasi. Spasi itu adalah jarak di antara 2 garis. Spasi 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini sudah terjadi rumahnya ini. Nah, sekarang kalau pengen membuka atau pengen menyanyikan harus ada kuncinya. Nah, di sini sudah ada kunci, namanya kunci G. Kenapa dikatakan kunci G? Kalau anak-anak menulis di buku garis paranada, biasanya di sini dimulai di garis kedua ini terdapat dot atau titik di mana dia yang digunakan untuk membuat ya, atau sebagai senternya untuk membuat kunci G ini. Jadi arahnya melengkung begini ya. Kalau untuk membuat nanti latihan di rumah ya. Dan ketika ditarik garis, di sini ada nada G ya. Maka yang menjadi titiknya di sini G. Kemudian bagaimana cara menuliskannya? Nah, ini dinamakan tangga nada ya. Ini dinamakan tangga nada C mayor. Maksudnya tangga nada itu bagaimana sih? Tangga nada itu adalah seperti tangga. Jadi dia bisa naik dan dia bisa turun. Seperti ini contohnya anak ya. Dia naik dari C ke D, D ke E, naik lagi. Jadi perhitungannya dari garis ke spasi, garis, spasi, garis, spasi, garis, spasi gitu ya. Bisa turun juga. Ya, turun. Nah, di sini perlu saya jelaskan, di sini ada tulisan 4/4, itu artinya nada yang di atas, angka yang di atas ini menunjukkan jumlah ketukan, sedangkan angka yang di bawah ini menunjukkan harga not ya. Jadi ini bisa dibaca dalam satu birama terdapat 4 ketuk, not seperempat begitu ya. Apabila di sini terdapat 2/4, berarti bisa diartikan dalam satu birama itu terdapat 2 ketuk not seperempat. Dan apabila di sini tertulis 6/8, berarti dalam satu birama terdapat 6 ketuk not seperdelapan dan seterusnya. Sekarang kita akan
kita akan translate notasi balok tersebut ya ke dalam notasi angka ya. Kita sudah berikan garis birama ya. Pertama berikan garis birama dulu, kemudian dalam notasi ini not istirahat ya, nilainya adalah 1 ketuk. Dalam tanda istirahat notasi angkanya simbolnya adalah 0. Kalau dia hanya istirahat 1 ketuk berarti nolnya hanya 1. Kalau istirahatnya 2 ketuk berarti nolnya 2. Apabila istirahatnya 3 ketuk berarti nolnya juga 3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya nada selanjutnya yaitu nada sol G ya. Garis kedua tadi ada nada sol 1 ketuk. Seterusnya ada nada do. Tapi nada do ini nada do-nya kenapa tangkainya ke bawah? Nah, anak-anak perlu dicatat bahwa setiap nada yang melewati garis ketiga ke atas itu tangkainya harus turun ke bawah, dan apabila ada not yang berada di bawah garis ketiga, tangkainya harus ke atas. Bagaimana dengan not-not yang berada di garis ketiga? Maka untuk not yang berada di garis ketiga, tangkainya itu boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Jadi ada not do tinggi ini tangkainya pasti ke bawah ya anak ya. Supaya lebih estetis, kalau do tinggi ini tangkainya ke atas, dia melebihi garis para nada itu dirasa kurang estetis ya. Do tinggi maka kita berikan tanda titik di atasnya ya, supaya bisa membedakan antara do biasa dan do tinggi ya di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi nada selanjutnya yaitu kalau di sini do berarti perhitungannya kembali lagi seperti awal. Do kembali ke re karena naik ya. Do re mi berarti di sini nadanya adalah mi. Tapi mi-nya itu adalah mi tinggi ya. Maka kita berikan titik di atasnya ya, sama seperti do. Nah, sudah, kita akan berikan garis ya birama lagi, kita tutup ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada nada setelah mi, di sini turun ke bawah satu tingkat. Mi berarti re. Re-nya re apa? Re tinggi. Jangan lupa diberikan titik. Karena kalau tidak diberikan titik, otomatis cara membacanya juga berbeda anak-anak ya. Karena di sini re-nya ini mempunyai 3 ketuk ya. Ya, re di sini mempunyai nilai 3 ketuk. Jadi ketika dia tidak ada titiknya, dia menjadi 2 ketuk. Tapi ketika diberikan titik, dia menjadi 3 ketuk. Karena makna titik antara notasi balok dan notasi angka itu berbeda. Perlu dicatat anak-anak, apabila dalam notasi angka, titik itu artinya menambah 1 ketukan. Berbeda dengan notasi balok. Arti titik di dalam notasi balok itu bukan menambah 1, tetapi menambah setengah dari not di depannya. Jadi apabila di sini kalau tidak ada titiknya 2 ketuk, ada tanda titiknya menambah setengah dari not di depannya. Not di depannya itu 2 ketuk. Setengahnya dari 2 ketuk itu 1. Berarti 2 ditambah 1. Berarti nilai not ini seperti ini adalah 3 ketuk. Karena notnya bernilai 3 ketuk, maka titiknya memerlukan 2. 2, 3 panjang ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada nada do dan nada si. Nilainya setengah-setengah. Setengah dan setengah. Ada benderanya, maka kita berikan bendera. Sekalipun benderanya dalam notasi balok itu ke bawah, dalam notasi angka semua bendera harus ke atas anak-anaknya, bukan ke bawah ya.
Tetapi kalau notasi balok bendera itu mengikuti letak tangkainya. Ya, kita berikan garis birama, tutup lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di situ ada tanda diam lagi. Tanda diamnya itu setengah ketuk. Sedangkan not di sampingnya itu adalah not setengah ketuk juga. Ya. Nadanya adalah la. Setengah-setengah, maka kita juga berikan bendera. Setengah ketuk istirahat, setengah ketuk berbunyi. Setengah-setengah berarti ini satu ketuk. Kita lanjutkan lagi. Nadanya ini adalah sol satu ketuk. Kemudian ada nada si. Nah, do itu letaknya di pas tengah garis ini ya anak-anak ya. Ketika dia ada di bawahnya dari garis ke spasi, maka dia kembali turun. Berarti habis do itu si, sebelum do itu si. Tetapi yang bedakan adalah si-nya itu si rendah. Maka kita berikan simbol titik di bawahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita berikan garis birama kembali. Ya, kita tutup. Nada yang terakhir adalah nada do. Do biasa ya. Ya. Berapa ketuk? 4 ketuk. Berarti memerlukan berapa titik? 1, 2, 3. Setelah selesai kita tutup kembali ya. Pelajaran kita hari ini anak-anak tidak sulit bukan? Silahkan berlatih di rumah, jangan putus asa dan pantang menyerah. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.